Siang hari ini kita mau belajar dari sebuah perjalanan hidup bangsa Israel, gitu ya. Ada satu tempat yang dilalui oleh bangsa Israel yang sangat penting bagi bangsa Israel. Di tempat ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa penting bagi bangsa Israel. Tempat ini bernama Kades Barnea, gitu ya. Jadi dari kemarin saya sudah sampaikan tentang Kades Barnea, tapi hanya sebagai judul besarnya karena kemarin saya sampaikan tentang melihat apa yang Tuhan lihat. Lalu di ibadah pagi tadi saya sampaikan tentang jangan sekalipun kita ragu, dan di ibadah siang hari ini dengan tema Kades Barnea, tapi saya kasih judul gitu ya, bangkit dan belajarlah dari kesalahan. Kita buka sama-sama terlebih dahulu di dalam Bilangan pasal ke-32 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Bilangan pasal ke-32 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan seperti ini. Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Katakan Kades Barnea. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Katakan amin. Bapak ibu saudara, Kades Barnea adalah sebuah daerah yang menjadi persimpangan bagi bangsa Israel untuk satu level kepada tanah perjanjian. Hidup kekristenan kita ini selalu diumpamakan sebuah perjalanan. Di dalam sebuah perjalanan saya percaya tidak hanya sekedar lurus, tapi kita akan dihadapkan oleh persimpangan-persimpangan. Kita memilih untuk lurus, jalan terus, kita memilih untuk mundur, kita memilih belok ke kiri atau belok ke kanan. Kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan, kita mau terus percaya atau kita mau gagal percaya. Ini sebuah persimpangan. Kades Barnea adalah sebuah persimpangan. Dan setelah 2 tahun meninggalkan Mesir, dari Mesir perbudakan, dibawa keluar 2 tahun perjalanan, sampailah mereka ke Kades Barnea. Bangsa Israel sampai di Kades Barnea dengan perjalanan 2 tahun. Dan Kades Barnea adalah batas di mana bangsa Israel itu akan memasuki tanah perjanjian. Ini sebuah border, sebuah line. Tinggal selangkah lagi bangsa Israel ini akan masuk, akan menduduki, akan menikmati setiap janji yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi karena tinggal selangkah lagi bangsa Israel melangkah dan menduduki, tapi justru di Kades Barnea mereka gagal. Di Kades Barnea mereka ini gagal. Bangsa Israel gak percaya kepada Tuhan yang sudah menyerahkan tanah perjanjian kepadanya. Padahal tinggal 2 hari perjalanan saja dari Kades Barnea sampai kepada Hebron, sampai kepada Kanaan. Mereka akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Tinggal 2 hari, tinggal crit gitu ya bahasanya ya. Tinggal 1 crit gitu sudah sampai. Tapi mereka gagal di Kades Barnea. Ada 3 peristiwa penting yang dicatat di Kades Barnea. Yang pertama, di Kades Barnea ini menjadi tempat di mana Musa itu mengutus 12 pengintai. Begitu sampai perbatasan, Musa itu utus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan itu seperti apa. Di mana Tuhan itu mengizinkan ke-12 pengintai ini melihat hasil yang dibawa. Betul, negeri ini baik dan ini hasilnya, ini buktinya. Itu di Kades Barnea. Dan peristiwa penting yang kedua adalah di Kades Barnea adalah tempat di mana umat Israel mulai ragu akan Tuhan. Dan ketika ia ragu akan Tuhan sehingga ia menjadi tidak percaya akan pemberian dan kemampuan Tuhan untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah peristiwa kedua. Dan peristiwa ketiga yang dicatat di Kades Barnea adalah
bahwa di Kades Barnea adalah tempat di mana semua generasi pertama, yaitu orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas, mati dengan tidak sampai kepada Kanaan karena pemberontakannya. Dan di Kades Barnea generasi kedua bangkit. Generasi kedua yang meneruskan generasi pertama untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Di Kades Barnea pemimpin-pemimpin besar, orang-orang hebat juga nggak sampai ke tanah Kanaan, yaitu Harun, Miriam, dan Musa. Di Kades Barnea mereka hanya bisa melihat tapi tidak pernah bisa sampai ke sana. Mereka nggak diperkenankan masuk ke sana. Sebenarnya cukup 2 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir sudah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena ketakutan mereka, keraguan-raguan mereka, karena pemberontakan mereka, maka perjalanan tersebut ditunda 38 tahun. Ulangan 2 ayat ke-14 ini. Ulangan 2 ayat ke-14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai ada di seberang sungai Seret. Ada 38 tahun. Bayangkan Bapak Saudara. Harusnya tinggal 2 hari perjalanan bisa sampai. Tapi harus berputar-putar selama 38 tahun. Dari Kades dan Barnea ini apa sih yang bisa kita pelajari? Kalau besok tidak mengikuti gitu ya, kemarin belum hadir ibadah Sabtu maupun ibadah yang pertama, bisa saksikan nanti di YouTube gitu ya. Melihat yang Tuhan lihat di hari Sabtu, karena mendengar suara Tuhan sama dengan melihat yang Tuhan lihat. Karena perkataan Tuhan itu butuh iman untuk melihatnya. Kadang Tuhan berbicara maksudnya apa? Terlalu besar, makanya kita butuh mata untuk melihat apa sih yang Tuhan lihat di dalam janjinya. Lalu ibadah tadi pagi, jangan sekalipun ragu. Sekalipun kita melihat persoalan, sekalipun kita melihat tantangan, jangan sekalipun ragu. Dan siang hari ini bangkit dan belajarlah dari kesalahan. Kita buka sekali lagi sama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat ke-26 sampai ayat ke-38. Bilangan pasal ke-14 ayat ke-26 sampai 38. Firman Tuhan katakan seperti ini. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini telah masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Dan tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku di padang gurun ini. Mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu ialah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Kades Barnea adalah tempat di mana generasi pertama bangsa Israel, yaitu orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas, dihukum untuk menggembara selama 38 plus 2 tahun dari Mesir sampai ke Kades Barnea, dengan total 40 tahun perjalanan sampai munculnya generasi yang baru. Generasi kedua yang di bawah 20 tahun. Kades Barnea adalah kesempatan juga gitu ya bagi generasi kedua
untuk belajar dari kesalahan generasi sebelumnya. Kalau generasi berikutnya ini tidak belajar dari kesalahan generasi sebelumnya, maka generasi kedua pun tidak akan pernah sampai kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Di Kades Barnea, di satu sisi satu generasi gugur, tapi di satu sisi generasi yang baru bangkit. Makanya generasi yang kedua ini dipimpin oleh Kaleb dan Yosua. Mereka belajar dari kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebelumnya, generasi sebelumnya dilakukan oleh Harun, Miriam, dan Musa. Mereka tidak mengulanginya lagi. Karena apa? Karena generasi pertama tidak dapat masuk, termasuk pemimpinnya, yaitu Musa, Harun, dan Miriam. Satu-satunya generasi mereka, Musa, Harun, dan Miriam yang masuk hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Dari hal ini kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa, Harun, Miriam, serta Yosua dan Kaleb. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Di dalam Bilangan 14 ayat ke-35 dikatakan gini. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada segenap umat. Katakan segenap umat. Yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Dikatakan untuk segenap umat yang bersepakat melawan aku. Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan bangsa Israel generasi pertama, generasi Musa, yaitu bahwa tidak ada orang yang berhasil karena hebat, tapi karena taat. Orang berhasil bukan karena dia hebat, orang berhasil karena dia taat. Karena apa? Karena kita bisa lihat dari Musa itu orang hebat, Miriam, Harun itu orang hebat. Di satu kali ketika Musa dipanggil Tuhan, Tuhan mau pakai dia untuk berbicara di hadapan Firaun. Musa berbicara sama Tuhan, Tuhan aku ini gak pandai bicara. Kalau kamu gak pandai bicara, aku akan pakai Harun abangmu untuk berbicara. Artinya Harun ini pandai berkhotbah, Bapak Saudara. Dia pintar ngomong. Dia ini public speaking. Ini orang hebat sampai dia bisa berbicara di hadapan bangsa Israel mewakili Musa. Juga bisa berbicara di hadapan pejabat-pejabat termasuk Raja Firaun yaitu pada waktu itu. Harun ini orang hebat. Pandai berbicara. Di semua kalangan, mau bawah, mau tengah, mau atas dia pandai berbicara. Musa dia juga hebat. Ministrinya luar biasa, ada banyak mujizat dilakukan oleh tangan Musa melalui tongkatnya. Tapi jadi hebat aja gak cukup buat kita masuk ke perjanjian kalau kita gak taat. Ada amin. Kalau kita gak taat percuma. Orang yang berhasil masuk adalah orang-orang yang mendengar Tuhan dan taat melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Hebat aja gak cukup. Kita hebat di kerjaan, kita hebat di pernikahan, kita hebat mungkin di bisnis, kita hebat di ministry, kita hebat di dalam khotbah-khotbah kita hebat di dalam segala sesuatunya. Tapi selama kita tidak punya ketaatan atas setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka belum tentu kita masuk juga ke dalam tanah perjanjian kita. Kurang hebat apa Musa dan Harun? Kurang hebat apa mereka? Tapi gak sampai tuh. Karena apa? Karena gak taat. Jadi apa yang membuat mereka masuk generasi kedua adalah ketika mereka belajar dari kesalahan. Generasi pertama tidak taat. Kami generasi berikutnya mau taat. Halo amin. Kalau generasi pertama gak mau taat, kami akan tetap taat. Kami mau taat. Apa yang membedakan Musa, Harun, dan Yosua, Kaleb? Yosua dan Kaleb dia mau taat karena Tuhan katakan. Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka mau taat. Kurang hebat apa Musa dan Harun? Tapi mereka gak sampai ke Kanaan. Padahal sayang ya Bapak Saudara. Musa ini dari Mesir sampai Kades Barnea 2 tahun. Dia ini menjadi orang yang taat sekali. Perintah Tuhan. Tapi di Kades Barnea, ketika Tuhan perintahkan, ketika bangsa Israel bersungut-sungut minta air, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkan
batu itu mengeluarkan air, maka dia akan mengeluarkan air. Tapi Musa saking jengkelnya mungkin ya sama bangsa Israel bersumpah. Dia pukul batu itu. Bam, keluar air, airnya keluar. Tapi Tuhan berkata, kamu gak taat. Kamu gak taat. Bilangan 27 gitu. Ayat ke-12 sampai 14. Saya bukakan aja. Dikatakan begini, Yosua pengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titaku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lihat, ini karena ketidaktaatan. Satu-satunya yang membawa kita kepada janji Tuhan, itu ketaatan. Bukan kehebatan kita. Anda gak perlu hebat, Anda cuma perlu taat. Ketika Tuhan berfirman, Anda taat melakukan, maka semuanya jadi. Katakan amin. Modal karunia, berkarunia sekalipun kalau kita gak taat, gak akan pernah sampai kepada janji itu. Modal ministry yang baik, kalau kita gak taat, gak akan pernah sampai juga ke dalam janji itu. Katakan amin. Lalu berikutnya, yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita bisa bangkit, belajar dari kesalahan. Bilangan pasal yang pertama, ayat ke-28 sampai 33. Saya banyak buka firman Tuhan karena ini korelasi. Bilangan pasal yang pertama ayat ke-28 sampai 33. Firman Tuhan katakan seperti ini. Kemanakah pula kita maju? Ini adalah sebuah riwayat yang ditulis ketika 12 pengintai itu mengintai tanah Kanaan. Lalu mereka kembali, 10 orang berkata, aku gak bisa masuk, kita gak bisa masuk, kita kalah pasti. Karena orangnya adalah orang-orang sasar. Tapi yang 2 orang berkata, kita pasti bisa. Karena Tuhan sudah memberikan. Nah ini adalah lanjutannya, kemana pula kita maju? Ini bangsa Israel yang lain berkata, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Lalu ayat ke-29, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang telah berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Lihat, ini adalah kesalahan generasi pertama. Yang dipelajari generasi kedua adalah jangan biarkan ketidaktaatan orang lain menjadikan kita orang yang tidak taat. Karena apa? Karena 10 orang yang mempengaruhi gitu ya. 10 orang yang tidak taat akan Tuhan. Dia berbicara kepada seluruh bangsa Israel dan akhirnya seluruh bangsa Israel menjadi tidak percaya. Karena ketidaktaatan 10 orang itu. Jangan izinkan ketidaktaatan orang lain membuat kita jadi jatuh. Jadi gak taat juga. Orang lain gak taat, biarkan. Jangan sampai kita terpengaruh. Seringkali kita gak mendengar Tuhan berbicara, tapi lebih mendengar orang bebal yang berbicara. Kayak seolah-olah kayak kita ini berikan kepercayaan kepada orang itu untuk mendikte hidup kita. Padahal yang bisa mendikte hidup kita itu cuma firman Tuhan, Tuhan sendiri. Seringkali kita izinkan orang lain atur dikte hidup kita daripada Tuhan yang sudah jelas, benar dan pasti. Makanya kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel generasi yang pertama ini. Karena mereka izinkan ketidaktaatan orang lain mempengaruhi kehidupannya. Yang membuat dia jadi gak taat juga. Kalau ada orang bebal yang gak percaya akan Tuhan, it's okay, gak apa-apa. Jangan sampai ketidakpercayaan mereka jadi ketidakpercayaan kita juga. Bangsa Israel sudah lihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata.
Bahkan Musa sendiri berkata, kamu jangan gemetar, kamu jangan takut, kita hadapi. Bukankah Tuhan sudah berperang di depanmu? Dia yang berjalan di depanmu. Dia yang mendukung kamu seperti anaknya sendiri. Dia yang sudah menyediakan tiang awan, tiang api. Sampai menuntunmu sampai 2 tahun Kades Barnea. Sampai di sini dia menyertaimu. Kenapa kamu gak percaya? Dia berkata, mereka dikatakan seperti ini. Kemana pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar. Loh kenapa kok harus kita mendengar orang lain yang membuat hati kita tawar? Sedangkan perkataan Tuhan gak kita dengar. Orang ini mendengar perkataan orang bebal. Perkataan Tuhan gak didengarkan. Dia izinkan ketidaktaatan orang lain menjadikannya gak taat juga. Kalau orang lain gak taat, kita gak perlu ikut-ikutan. Musa juga sama. Musa 2 tahun dari Mesir sampai ke Kades Barnea. 2 tahun hidup dengan bangsa yang bebal. Mereka minta roti, dikasih mana setiap hari, masih kurang bersyukur. Dikasih daging, makan seperti orang kerakusan. Dikasih mujizat setiap hari melalui tiang awan, tiang api. Toh mereka juga gak mengucap syukur. Harusnya Musa belajar bahwa orang Israel ini bebal. Kalau sudah tahu bebal, maka lebih baik jangan kepancing. Musa kepancing. Sudah 2 tahun, udah tahu ini orang pasti gak percaya. Ya kita gak perlu emosi juga lah. Iya Pak, dia buat saya emosi jadi kepancing juga. Buat apa? Kalau dia memang gak setia, kalau mereka gak taat, ya sudah biarkan, ngapain kita juga ikut-ikutan. Halo, amin. Jangan jadikan ketidaktaatan orang lain menjadikan kita jadi orang yang tidak taat juga. Ketika orang di sana nggak taat, ketika orang di sana bebal, nggak bisa dikasih tahu, kita tetap jadi orang yang terus mau dikasih tahu. Generasi kedua belajar, sehingga ketika Yosua, Kaleb berbicara di dalam kehidupan mereka, mereka ikut kemanapun Yosua dan Kaleb, dan mereka sampai ke tanah perjanjian itu, mereka sampai kepada janji Tuhan itu. Kita pun juga jangan izinkan orang lain dikte hidup kita. Apalagi orang itu adalah orang yang bebal. Orang yang gak taat. Kita imannya sudah diatur, bangkit-bangkitkan gitu. Ya udah, aku percaya. Kamu gak bisa. Kita jadi down. Jadi kita merasa bahwa kita kecil, gak bisa. Gak sanggup. Itu untuk orang yang benar aja. Buat saya gak bisa. Jangan izinkan ketidaktaatan orang lain mempengaruhi kita. Bahkan membuat kita jadi orang yang gak taat. Yang meninggalkan Tuhan. Kan sayang Bapak Ibu Saudara. Tinggal 2 hari perjalanan. Tapi karena dengar suara orang yang gak taat. Dia jadi kembali. Bahwa aku kembali ke Mesir. Kita angkat pemimpin baru aja. Untuk pulang ke Mesir. Lihat. Ketidaktaatan. Menjadikan. Jangan biarkan ketidaktaatan orang lain menjadikan kita jadi orang yang gak taat juga. Lalu yang berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan bangsa Israel generasi yang pertama. Bilangan pasal yang pertama ayat ke-20, 22. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Katakan telah. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari generasi pertama dari bangsa Israel. Bangsa Israel ini mau yang baik dari Tuhan. Tapi gak mau prosesnya. Dikatakan, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Mereka tahu bahwa negeri itu baik. Negeri itu subur. Negeri itu mengeluarkan hasil. Dan mereka membawa buktinya, hasilnya ditunjukkan kepada Musa. Ini hasilnya. Apakah bangsa Israel ini adalah orang yang gak suka negeri itu? Suka. Apakah bangsa Israel gak tahu kalau tanah itu subur? Tahu. Tapi bangsa Israel hanya mau yang baik gitu ya. Tapi nggak mau prosesnya.
Makanya firman Tuhan jelas. Apa yang bisa kita pelajari dari generasi pertama adalah jalani prosesnya, kejar janjinya. Jalani prosesnya dan kejar janjinya. Apakah mereka gak mau tanah tersebut? Oh mau. Yang menjadi persoalan adalah mereka mau yang baik dari Tuhan tapi gak mau prosesnya. Tuhan sudah berikan yang terbaik, berlimpah susu dan madu. Masalahnya Tuhan juga berkata, majulah, dudukilah, jangan takut dan patah hati. Kata majulah itu berarti ada harga yang harus kita kerjakan. Maju. Duduki artinya pasti ada perlawanan. Mereka mau negerinya tapi gak mau maju dan duduki. Mau dikasih langsung. Gak mau bayar harganya. Tuhan juga berkata jangan takut dan patah hati. Ada kata maju dan duduki itu artinya ada pertentangan perlawanan. Dan apakah Tuhan salah? Enggak, Tuhan gak pernah salah. Karena dari awal Tuhan sudah bilang, maju, duduki, jangan takut, jangan patah hati. Kalau Tuhan katakan jangan takut, pasti Tuhan tahu beberapa dari bangsa Israel akan mengalami ketakutan. Ketika berhadapan dengan tantangan, dia akan melihat ketakutan. Makanya dia berkata jangan takut. Kalau dia berkata jangan takut, itu artinya aman. Tapi kalau dia berkata takutlah, itu artinya jangan jamah. Artinya tidak aman. Satu kali ketika saya berlibur bersama keluarga gitu ya. Anak saya Maverick yang besar gitu ya. Berkata sebelumnya jauh sebelum ketika berlibur dia berkata, Daddy aku mau coba perusutan itu. Perusutan itu papan seluncur di kolam renang itu. Aku mau coba karena dia lihat YouTube papan seluncurnya tinggi gitu ya. Oke ketika berlibur saya ajak anak saya main ke sana. Kita mau coba. Dan ketika lihat ketinggian dia berkata, aduh kayaknya menakutkan itu, menakutkan. Tapi aku mau, oke kita coba dulu. Kamu harus datang ke sana dengan bapak penjaga, kamu harus diukur tinggi badannya terlebih dahulu. Kalau tinggi badannya mencukupi, kita bisa main. Tapi kalau enggak ya, enggak bisa ya, kita berenang biasa aja. Oke, kita masuk ke sana, penjaganya diukur, batasnya 110, ternyata anak saya 115 tingginya waktu itu. Akhirnya kita naik. Begitu naik gitu ya, tangganya cukup tinggi, begitu sampai di atas anak saya berkata, kok menakutkan. Sangat menakutkan. Lalu saya berkata sama anak saya, jangan takut. Saya berkata jangan takut. Kenapa saya berkata jangan takut? Pertama saya sudah pernah naik bersama dengan mamanya waktu itu. Jauh dulu, sudah pernah mencoba. Dan saya berkata jangan takut, saya ngomong sama Maverick gitu ya. Mav jangan takut, kenapa? Karena ini semua didesain dengan keamanan. Asalkan kita mematuhi setiap aturan yang ada, kita pasti aman. Oke, jangan takut ya. Daddy akan turun dulu. Daddy akan tunggu kamu di bawah. Saya turun, saya menunggu anak saya meluncur juga. Ketika saya sampai di bawah, gimana takut gak? Asik ternyata. Takutnya itu hanya di atas aja. Begitu turun asik. Kenapa saya harus tetap berkata sama anak saya, walaupun saya tahu bahwa itu aman, saya harus tetap berkata jangan takut. Karena buat sebagian orang termasuk anak saya, ketinggian merupakan ketakutan. Sama juga ketika Tuhan berkata sama bangsa Israel, jangan takut ya. Jangan patah hati, karena buat sebagian orang bangsa Israel waktu itu, ini akan membuat mereka takut dan membuat mereka akan seolah-olah patah hati. Patah hati itu seolah-olah sendirian, ditinggalkan sendiri. Orang patah hati kan karena ditinggal. Iya kan? Patah hati, nggak mungkin patah hati karena nggak dikasih permen. Kan enggak, patah hati karena ditinggal pasangan. Biasanya kan seperti itu. Karena bangsa Israel juga merasa ketika dia hadapi tantangan, dia merasa bahwa kenapa aku kok kayaknya sendirian. Tuhan sudah peringatkan, jangan takut, jangan patah hati. Jalani prosesnya, kejar janjinya. Yosua Kaleb pun juga belajar. Dia jalani proses demi proses. Sampai pada saat Yosua 14, kita buka sama-sama Yosua pasal yang ke-14. Ayat ke-10. Dia berkata seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun. Aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa.
Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Lihat, jalani prosesnya, Kaleb menjalani prosesnya, tapi dia tetap kejar janjinya. Jalani prosesnya, kejar janjinya. Karena apa? Karena setiap hal yang Tuhan janjikan itu pasti sampai ke kita. Halo, amin. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun prosesnya, jalani aja prosesnya. Kita tetap kejar janjinya. Sehingga Yosua, Kaleb, dan seluruh generasi kedua sampai kepada tanah Kanaan. Halo, amin. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat. Apa yang bisa kita pelajari? Letakkan rasa aman kita kepada firman Tuhan. Di firman yang sama, bilangan 1 ayat ke-20 sampai 22. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu. Artinya janji itu sudah di tangan bangsa Israel generasi yang pertama. Dia berkata, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ke-22 perhatikan. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang untuk mendahului kita. Untuk menyelidiki negeri itu, katakan menyelidiki. Bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Bangsa Israel generasi pertama adalah bangsa yang dari awal tidak trust sama Tuhan. Dia nggak percaya. Karena orang yang tidak trust, walau diyakinkan pakai cara apapun, akan selalu bimbang. Akan selalu ragu. Bangsa Israel generasi pertama ini adalah orang yang tidak trust sama Tuhan. Mereka hanya meletakkan kepercayaan kepada apa yang menurutnya baik dan menyukakan mereka. Sampai ketika Tuhan berfirman, aku akan memberikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madu, negeri yang baik. Firman Tuhan yang sudah pasti, tapi apa yang dilakukan di ayat ke-22, dia datang kepada Musa dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang untuk mendahului kita, untuk menyelidiki. Ini orang gak percaya sama Tuhan. Semua perkataan Tuhan itu baik. Semua janjinya itu indah. Tapi ketika itu diucapkan, didengar oleh telinga mereka, apa yang mereka lakukan? Kita tetap harus menyelidiki. Bayangkan, betapa bebal orang. Betapa tidak percayanya dia akan firman Tuhan. Dan inilah yang dipelajari oleh generasi berikutnya. Mereka meletakkan rasa aman kepada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang mereka dengar melalui Yosua dan Kaleb, mereka percayai dan mereka sampai kepada tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada firman Tuhan? Atau apakah kita meletakkan rasa aman kita hanya kepada hal-hal lahiriah, sehingga perkataan Tuhan, penyertaan Tuhan dan hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan gak pernah berarti apa-apa bagi kita? Letakkan rasa aman kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti, firman Tuhan itu bekerja sampai hari ini, yang membawa Anda sampai hari ini, dan sampai penggenapannya firman Tuhan akan tetap bekerja. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Halo, ada amin. Seberapa banyak yang mau percaya kepada Tuhan? Bisa lambaikan tangan, kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.